Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah, singgah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Kenapa para sahabat bertanya dengan kalimat ini? Karena yang mereka tahu taman surga itu hanya di antara mimbar dan rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama ikhwatul Islam, di antara salah satu keutamaan dan hadiah Allah untuk penduduk Madinah atau orang-orang yang ada di Madinah adalah Ar-Rawdah Asy-Syarifah, yang kita kenal dengan taman di antara taman-taman surga. Dan itu merupakan di antara tempat yang terbaik dan tempat yang termulia. Para ulama menjelaskan kenapa disebut dengan taman surga. Karena ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kaum muslimin, padahal hukumnya tak wajib. Kalau kita datang ke kota Madinah, kemudian kita tidak beribadah di Raudhah, maka kita tidak meninggalkan yang wajib. Maknanya itu adalah perkara yang sunnah. Tapi walau itu pun perkara yang sunnah, dikala kita berada di kota Madinah, kemudian tak ada kesempatan masuk ke Raudhah, kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Datang ke kota Madinah, kemudian belum diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke Raudhah. Apa yang kita lakukan kira-kira? Marah, sedih, kesal, apapun namanya ikhwatul Islam. Ketik aja ya, salah absen. Mari kita lanjutkan lagi ikhwatul Islam. Di antara salah satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang ada di kota Madinah adalah Raudhah. Masuki Raudhah itu merupakan di antara nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang belum diberikan kesempatan. Bukan berarti mereka meninggalkan, atau bukan berarti mereka meninggalkan sesuatu yang diwajibkan, karena hukumnya sunnah. Tapi walau hukumnya sunnah, semua kita ingin masuk di dalamnya, karena itu adalah taman surga. Kenapa disebut dengan taman surga? Karena apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah ikhwatul Islam, Raudhah itu ada dua. Raudhah itu ada dua. Yang pertama Raudhah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Itu adalah Raudhah yang selalu dikejar oleh kaum muslimin. Tapi kita jangan lupa ada Raudhah yang kedua, yang semuanya maknanya sama-sama bisa mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Raudhah yang kedua? Raudhah yang kedua itu adalah hadis yang barusan kita sebutkan. Makanya Nabi menyebutkan, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah, mampir dulu, jangan pergi meninggalkan Raudhah tersebut. Sehingga para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Karena yang mereka tahu Raudhah itu hanya ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Tiba-tiba ada hadis ini, maka mereka terkejut, kaget. "Ya Rasulullah, apa itu taman surga ini? Taman surga ini yang mana lagi?" Seolah-olah itu merupakan pertanyaan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hilaqaz zikir atau majalisuz zikir. Majlis yang dibacakan zikir. Dan zikir itu maknanya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinamakan atau yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahkan di antara salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir. Al-Quran dinamakan dengan Al-Furqan, Al-Huda, At-Tibyan, Asy-Syifa. Salah satu namanya adalah Az-Zikir. Inna nahnu nazzalna Az-Zikr, inna nahnu nazzalna Az-Zikr wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Maknanya zikir yang terindah secara mutlak itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikala kita melakukan di masjid yang terindah, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Sehingga bisa kita mengatakan bahwa Masjid Nabawi semuanya bisa dikatakan taman di antara taman surga apabila kita melakukan ibadah ini. Oleh karena itu ikhwatul Islam, taman surga itu ada dua. Yang pertama taman surga yang disebutkan oleh Nabi,
Yang kedua, taman surga, siapapun yang berada di rumah Allah kemudian mereka berzikir, baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi, berarti mereka berada di taman surga. Dan Allah kumpulkan dua taman surga untuk kita yang ada di kota Madinah. Dan itu merupakan di antara kemuliaan. Dan semoga dengan kemuliaan tersebut Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kemudian kita senantiasa mengingatkan sebelum kita melanjutkan, kita senantiasa mengingatkan kepada kita bersama untuk senantiasa tidak pernah melupakan mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagi kita yang ingin dimudahkan urusannya, diampunkan dosanya, diberikan kepadanya pahala. Dan di antara salah satu keutamaan yang paling mulia bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi adalah ketika Allah juga bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Jadi Allah tidak hanya bersalawat kepada Nabi, tapi Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Maknanya ikhwatul Islam, apabila kita ingin Allah bersalawat kepada kita, maka bersalawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau Allah bersalawat kepada hambanya, apa maknanya? Allah akan muliakan dia, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan kabulkan doanya, Allah akan lancarkan perkaranya, Allah akan mudahkan langkahnya masuk surga. Itu makna daripada Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kewajiban kita bersama adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan tentang keutamaan kota Madinah. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara keutamaan yang paling mulia yang tidak dimiliki oleh daerah manapun, kemuliaan kota Madinah adalah kemuliaan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan yang ada di dalam kota Madinah adalah manusia yang termulia, yaitu baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan membuat Madinah menjadi mulia. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, kemuliaan kota Madinah itu adalah karena kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan contoh sesuatu yang mulia akan menularkan kemuliaannya. Sebagaimana yang tak mulia juga akan menularkan sesuatu yang ada pada dirinya. Karena setiap manusia itu punya magnet. Dan yang paling punya magnet itu ikhwatul Islam adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi SAW didapatkan oleh semua umatnya. Kenapa? Karena mereka mengikuti Nabi-Nya. Kemuliaan Nabi SAW didapatkan oleh mereka yang ada di kampung halamannya. Dan semua mereka yang ada di kota Madinah, mereka akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan kemuliaan bahkan di kota Madinah itu bukan hanya kotanya, bukan hanya orangnya, bahkan tanahnya pun menjadi tanah yang diberikan kelebihan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu juga bisa menjadi obat. Turbatul Madinah, yaitu tanah yang ada di kota Madinah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Kenapa bisa jadi seperti itu? Itu semua karena kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cukup menjadi kemuliaan kota Madinah ketika yang ada di dalamnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu kewajiban kaum muslimin ketika berada di kota Madinah, jangan pernah mereka melupakan untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara salah satu kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan manusia yang paling mulia, yaitu berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan kata-kata yang indah dan kata-kata yang mulia. Dan kata-kata yang mulia seperti yang tadi telah kita sebutkan, yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Yang tak hafal maka berusaha untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan dari Allah,
sallallahu wasallam wa baraka alaika. Salam keselamatan, keberkahan dari Allah untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan kepadamu balasan yang terafdal, yang termulia, yang terbaik. Ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah berikan balasan kepada para nabinya. Itu merupakan di antara kalimat yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berziarah ke perkuburan Nabi? Sudah atau belum? Yang belum berziarahlah, yang sudah pulang dulu nanti datang lagi berziarah. Bisa dipahami? Karena itu merupakan di antara kewajiban bagi kita yang datang ke kota Madinah, itu berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarah itu tidak sulit, yang sulit itu adalah doanya. Berziarah itu tidak sulit, yang sulit adalah doanya. Yang di belakang sudah hafal doa-doa berziarah ke perkuburan Nabi? Sudah hafal atau belum? Yang belum hafal maka diusahakan untuk menghafalnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Tapi kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena sebelumnya kita telah menjelaskan di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Anas bin Malik ini dia adalah orang yang paling tahu akan kehidupan Nabi di kota Madinah. Semenjak kedatangan Nabi ke kota Madinah, Anas bin Malik yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan titel yang luar biasa, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama dia dinamakan dengan Khuwaidim. Khuwaidim itu maknanya pembantu kecil. Karena khadim itu maknanya pembantu, Khuwaidim itu apabila disebut dengan Khuwaidim maknanya adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena dikala berada di kota Madinah, para sahabat mereka menawarkan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menawarkan tempat tinggal, ada yang menawarkan ini. Rata-rata penduduk Madinah karena bahagia kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berlomba-lomba untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang ikut membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa? Ibunya Anas bin Malik. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa yang aku bisa berikan kepada dirimu. Aku tidak punya kecuali Anas ini." Anaknya di bawah Anas bin Malik, umurnya masih kecil. Kecuali Anas ini, maka ambil dia ya Rasulullah, jadikan dia sebagai pembantumu. Semenjak itulah Anas menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembantu Nabi ikhwatul Islam itu bukan dari Nabi, tapi orang yang ingin berbangga-bangga menjadi pembantu Nabi. Dan semua pembantu Nabi dapat hadiah di dunia dan di akhirat. Dan hadiahnya adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang memiliki keutamaan yang luar biasa adalah sahabat Anas bin Malik, karena dia membantu Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, apa kata Imam Bukhari? Membawakan hadis ini, membawakan hadis dari Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 sinin. Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 atau 10 tahun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun pas. Nabi datang ke kota Madinah di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggalkan Madinah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari Senin juga di bulan Rabiul Awal. Nabi datang ke kota Madinah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi meninggal juga di hari Senin di bulan Rabiul Awal. Berarti Anas bin Malik membantu Nabi berapa tahun lamanya? Pas 10 tahun lamanya. Maka itu yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kemudian apa hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik? Doanya ada 3. Allahumma aksir malahu wa waladu. Ya Allah, berikan kepadanya keberkahan, perbanyaklah hartanya, kemudian perbanyaklah anaknya, dan panjangkan umurnya. Sehingga doa ini menjadi abadi untuk semua kaum muslimin yang ingin diperbanyakkan rezekinya, yang ingin diperbanyak keturunannya, yang ingin dipanjangkan umurnya, yaitu bersumber dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sehingga dikala kita ingin meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang banyak, keturunan yang banyak,
kemudian umur yang panjang, apa doanya? Bukankah itu merupakan di antara doa semua kaum muslimin? Doa kita di sini apa kira-kira? Ampunkan dosa. Semua kita sepakat bahwa setiap kaum muslimin yang datang ke kota Madinah, yang melaksanakan ibadah umrah ke Mekah, maka mereka pasti meminta ampunkan dosanya. Kemudian lancarkan rezekinya, kemudian mudahkan usahanya, kemudian panjangkan umurnya. Bukankah itu adalah doa yang kita semuanya ijma' di dalamnya? Doa yang kita ijma' artinya tidak ada kaum muslimin yang meninggalkan doa ini. Ini induk doa, diampunkan dosa, dilancarkan rezeki, diberikan keturunan yang baik, yang saleh dan salehah, kemudian dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah doa Nabi kepada Anas bin Malik. Sehingga siapapun yang ingin meminta kepada Allah dengan permintaan ini, ingat apa doa Nabi kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allah kabulkan semuanya. Anas bin Malik umurnya panjang, sehat. Karena ada orang yang umurnya panjang tak sehat, tak juga sama. Karena makanya meminta kepada Allah, orang yang terbaik itu adalah orang yang umurnya panjang, banyak amal ketaatannya. Dan orang yang jahat itu, yang buruk itu adalah umurnya panjang tapi banyak dosanya. Bahkan ada salah satu cerita ikhwatul Islam dibawakan oleh Abu Talha, salah seorang yang ada di Madinah. Jadi ada dua orang kakak beradik. Kemudian kedua-duanya masuk Islam di kota Madinah, mengucapkan kalimat syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka masuk Islam, mereka ikut berjihad bersama Nabi. Kedua-duanya ikut berjihad. Ketika berjihad, abangnya meninggal syahid, adiknya masih diberikan umur panjang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tahun berikutnya, adiknya ini juga meninggal, tapi meninggal seperti biasa, meninggal biasa, bukan meninggal dalam keadaan berjihad. Kemudian yang membawakan riwayat ini adalah Abu Talha. Dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat yang pertama kali masuk surga itu adalah yang wafat dalam keadaan biasa. Kemudian setelah itu baru yang wafat dalam keadaan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia tadi ada dua kakak beradik. Yang pertama kali masuk surga adalah yang belakangan meninggal, walau dia meninggal dalam keadaan biasa. Sedangkan yang kedua masuk surga baru kakaknya. Kemudian mimpi ini diceritakan kepada para sahabat yang ada di Madinah. Tidak ada satupun mereka yang bisa jawab, karena mimpi itu ikhwan Islam tak boleh dijadikan hukum dasar dalam agama sampai disesuaikan dengan ayat Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Mimpi para sahabat itu semuanya jelas karena mereka perlihatkan dan sebutkan kepada Nabi SAW. Kalau mimpi kita kepada siapa kita sebutkan, makanya mimpi itu tidak boleh dijadikan standar sebagai di dalam agama. Karena mimpi kita itu banyak macamnya. Ada mimpi yang kabar gembira, dan itu jarang sekali. Kebanyakan kita mimpi gangguan dari syaitan dan mimpi kehidupan sehari-harinya. Karena mimpi itu terbagi kepada tiga yang tadi kita sebutkan, dan mimpi itu tidak boleh dijadikan standar syaitan, standar dalam beragama. Bisa dipahami? Misalnya ada orang yang mengatakan, saya bermimpi Nabi ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang sangat indah, siapapun yang minum kopi masuk surga misalnya. Nah, itu tak boleh dijadikan standar dalam agama. Bisa dipahami? Kalau misalnya orang mengatakan demikian, berarti yang lain juga bisa mengatakan yang lain. Saya bermimpi bertemu dengan Nabi, siapapun yang meminum kopi Nescafe masuk surga, gimana coba? Siapa yang bisa bantah? Karena mimpi itu sulit untuk dideteksi. Bisa dipahami? Setiap kita itu punya mimpi, tapi siapa yang bisa mengatakan dia benar atau salah? Makanya mimpi itu tak boleh dijadikan standar dalam agama sampai diperlihatkan kepada Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Nah, para sahabat begitu juga. Setiap kali mereka bermimpi, bahkan setiap hari Nabi mengatakan kepada sahabatnya, ini kebiasaan Nabi, siapa di antara kalian yang malam ini melihat mimpi? Maka para sahabat akan menceritakan kepada Nabi, dan Nabi menawarkan, mimpi kamu ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Makanya juga ada takwil mimpi ikhwatul Islam, tapi itu tidak semua, tidak bisa dijadikan standar. Kadang betul, kadang salah. Karena bagaimanapun kita manusia, kadang betul, kadang salah. Dan yang tak pernah salah itu adalah baginda Rasulullah SAW. Makanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Abu Talha ini. Dikala dia mimpi, diceritakan mimpinya kepada orang-orang yang ada di Madinah di Masjid Nabawi. Semua mereka tak tahu jawabannya, padahal mereka sahabat Nabi. Kemudian di saat itulah Nabi SAW mendengarkan apa yang terjadi kepada kalian. Maka mereka ceritakan tentang mimpi Abu Talha. Kemudian apa kata Nabi? Kenapa kalian heran terhadap mimpi tersebut? Memang betul keadaannya. Kenapa yang pertama kali masuk surga dan yang kedua yang meninggal?
padahal dia meninggal seperti meninggalnya biasa. Apa kata Nabi? Bukankah orang yang tadi terlambat meninggalnya, dia salat setiap harinya, dia berpuasa, dia beribadah, itulah yang membuat dia masuk surga melebihi daripada orang yang sebelumnya. Maka dari sini disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, diambil dari hadis Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amalan ketaatannya. Maka tidak salah kalau kaum muslimin berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Dan doa itu diajarkan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Tinggal kita cari tahu apa doanya. Dan ini mesti diketahui oleh kaum muslimin agar kita juga diberikan hadiah oleh Allah sebagaimana Allah berikan hadiah kepada Anas bin Malik. Apa hadiah dari Anas? Atau apa hadiah Allah dari Anas bin Malik? Dan itu semua karena doa Nabi SAW. Yang pertama, hartanya paling banyak karena doa Nabi SAW. Yang kedua, keturunannya paling banyak. Dan orang yang banyak keturunan itu ikhwatul Islam itu adalah nikmat. Kenapa demikian? Karena nanti banyak yang akan mendoakan dirinya. Keturunan itu maknanya bukan berarti hanya anaknya, bisa jadi cucunya, bisa jadi cicinya, bisa jadi ke bawah ke bawah. Itu semua disebut dengan keturunannya. Anas bin Malik meninggal keturunannya lebih daripada 100 orang dan dia masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik banyak hartanya, banyak keturunannya dan panjang umurnya. Maka oleh karena itu ikhwatul Islam, bagi siapa yang di antara kita yang ingin minta, maka berdoalah kepada Allah dengan kalimat ini. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Sudah apa doanya? Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku. Bukan hanya perbanyak saja, berikan keberkahan terhadap harta dan keturunanku. Ya Allah, panjangkan umurku dan ampunkan dosaku. Ini adalah kalimat yang dulu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibaca oleh Nabi untuk Anas bin Malik, sehingga doa ini menjadi doa yang sangat indah bagi kaum muslimin yang ingin diberikan sebagaimana diberikan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Sudah hafal? Sudah hafal atau belum? Kita selalu mengatakan di ikhwatul Islam, ini motivasi saja ya. Doa kita itu tidak akan pernah bisa sejajar dengan doa Al-Quran dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa kita itu tidak akan pernah sejajar dengan doa Al-Quran dan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah doa yang terbaik adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Pasti doa kita itu ikhwatul Islam banyak salahnya. Maka hukum asal dalam berdoa itu adalah dengan menggunakan bahasa Allah dan bahasa Nabi-Nya. Kita selalu menyatakan kisah ini, kisah yang berulang kami sebutkan, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, terkhusus bagi kita yang datang ke Makkah dan Madinah, karena di antara tujuan dan kesepakatan kita bersama adalah berdoa. Semua kita ingin berdoa, dan kita bukan hanya ingin berdoa, ingin juga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu momennya jika kita beribadah, salah satunya jika kita berada di Makkah Al-Mukarramah. Kami selalu menceritakan kisah ini ikhwatul Islam, kisah yang dibawakan oleh guru kami, dosen kami, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, salah seorang yang masih mengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang. Biasanya beliau mengajar selepas maghrib dan selepas subuh, berada dekat pintu 8 atau 9, dan halaqahnya adalah halaqah yang paling besar. Terlepas daripada itu semua, di antara salah satu pernah beliau diundang untuk memberikan pengajian nasihat motivasi kepada askar, kepada para askar yang ada di dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Bahkan sampai sekarang ikhwatul Islam, askar yang ada di dalam ini, sebelum mereka bekerja mereka harus mengaji dulu. Mengajinya di atas lantai 2. Kita tak pernah tengok kan? Mereka berbaris duduk seperti ini, kemudian dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi. Karena bagaimanapun Al-Quran dan hadis Nabi adalah siraman, dan orang yang tidak dapat siraman maka dia akan tandus. Siapapun yang namanya manusia, apabila ingin mendapatkan siraman ibarat air, yang ibarat bunga yang memerlukan air, maka air kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita melakukan yang demikian, hidup kita akan tandus, bahkan akan kering, bahkan layu, bahkan rusak, bahkan bisa mati. Dan betapa
betapa banyak orang yang masih hidup tapi mereka sudah mati. Apa maknanya? Ini perkataan Nabi SAW. Banyak yang orang hidup tapi mereka sudah mati. Iya, jasadnya hidup tapi hatinya sudah mati. Apa maknanya? Tak lagi bertemu dengan ayat-ayat Al-Quran dan tak lagi bersua dengan hadis-hadis Nabi SAW. Karena apakah mungkin orang yang membaca Al-Quran dan membaca hadis Nabi tidak bahagia? Yang mereka baca itu adalah firman Allah dan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, ikhwan Islam, ini merupakan di antara motivasi bagi kita bersama untuk selalu melakukan yang demikian. Kemudian kita kembalikan kepada cerita tadi. Jadi Syekh Abdul Razak ini dia memberikan motivasi nasihat, bacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian dia bertanya kepada para petugas, para askar ini, siapa di antara kalian yang punya kisah maka sampaikan. Maka tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang angkat tangan, saya punya kisah yang sangat unik, indah, ajaib. Maka Syekh kembali mengatakan, apa kisahnya? Maka askar ini mengatakan, saya pertama kali bekerja maka ditugaskan untuk memegang Hajar Aswad. Pertama kali bekerja di Mekah, maka tugas saya adalah untuk menjaga Hajar Aswad. Kan ada askar yang menjaga Hajar Aswad kan? Dia akan selalu berdiri di sana untuk melihat kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba, dikala saya memegang Hajar Aswad ini, karena dulu belum terlalu banyak orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, tiba-tiba saya mendengarkan suara yang Allah hafalkan di dalam hati saya. Suara ini, saya hafal suara ini, dan saya juga tengok mukanya, saya tahu orangnya. Maka saya melihat, dikala saya sedang bertugas berjaga di Hajar Aswad, maka tiba-tiba saya melihat ada orang yang bersuara, diangkat suaranya dan dia mengatakan, ya Allah, semua yang ada di sini mereka punya anak, yang tidak punya anak adalah saya, berikan kepada saya anak keturunan. Dan askar ini dia mengatakan, saya hafal kalimatnya, saya hafal dan saya tahu wajahnya. Kemudian saya seolah-olah sudah mulai lupa karena banyak yang harus dia jaga. Dan biasanya di samping Hajar Aswad itu ada multazam ya. Ada yang kita kenal multazam, ketahuilah. Multazam itu ikhwatul Islam, Nabi tak pernah berdoa di sana. Tapi yang melakukannya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apalagi dikala kita merapatkan jasad di sana. Jadi Nabi tak melakukan yang demikian. Tapi yang melakukannya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Iya, dimanapun kita lakukan doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau di multazam, mau dikala kita tawaf karena momennya indah. Tapi tempat berdoa yang paling bagus adalah dikala kita berada di Safa dan di Marwah. Makanya nanti ketika Allah mudahkan kita berada di sana, berlama-lamalah berdiri dan duduk di atas Safa dan di atas Marwah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ini kalau hanya sekedar tawaf dan sa'i itu kejam selesai. Kalau hanya sekedar sa'i, tawaf dan sa'i itu 1 jam setengah 2 jam lah selesai. Tapi ternyata bukan itu yang kita cari, lebih daripada itu. Yang kita cari adalah doanya. Bisa dipahami? Bahkan kami punya senior yang kalau di umrah itu 6 jam, bahkan 7 jam. Kita biasanya umrah berapa jam? Artinya umrah sahaja, tawaf, sa'i, kemudian apa lagi? Mencukur. Biasanya 2 jam maksimal 3 jam. Tapi senior kami ini, kami mengambil pelajaran darinya 7 jam sampai 8 jam. Jadi apa yang lama? Lamanya adalah berdoa dikala berada di Safa dan di Marwah. Dan memang itu diajarkan oleh Nabi. Dan memang di situ Nabi berdoa. Dan memang di situ doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya umrah itu bukan cepat-cepat kita selesai. Kita sudah antrian, sudah menabung, sudah membayar. Kemudian pas umrah kita macam mana nak cepat selesai. Ingat baik-baik, yang terpenting adalah doanya. Dan itu adalah tujuan kita bersama. Apalagi dikala kita berada di momen-momen yang indah. Makanya tawaf sa'i itu sebentar sahaja, kejam sahaja ikhwatul Islam. Tapi yang lama itu adalah doanya. Siap insyaAllah? Betul nih, siap? Ustaz penat, Ustaz macam mana? Cepat selesai. Makanya umrah itu ibadah. Kalau misalnya selesai tawaf, kita sakit, kita penat, kita mengantuk, tidur dulu. Kalau perlu balik hotel dulu, tak ada masalah. Kemudian nanti ketika kita sambung melaksanakan sa'inya, tak ada masalah. Selama kita bisa menjaga ihram, larangan dan yang semisalnya. Artinya ibadah yang mudah. Yang terpenting macam mana ketika Allah berikan kepada kita kemudian untuk berdoa. Dan berdoalah karena momen itu adalah doa yang sangat indah. Dan momen doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kembali lanjutkan ikhwan Islam. Jadi orang ini berdoa, ya Allah, berikan kepada ku anak dan keturunan. Semua yang ada di sini punya anak dan keturunan. Rombonganku punya anak dan keturunan. Aku
yang tidak punya berikan anak dan keturunan kepadaku. Itu doanya. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak bagus? Nah, kita lihat lagi endingnya. Belum selesai ceritanya. Tadi Pak Islam, agar kita tahu bahwa kita berlatih berdoa dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi. Sampai bila kita akan berdoa dengan bahasa kita? Baik. Kemudian di Pak Islam, setelah itu berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ceritanya lama sekali. Sampai 17 tahun. Nah, setelah 17 tahun, kembali yang bertugas pada waktu itu adalah polisi yang sama, sekarang yang sama, polisi yang sama. Kemudian tiba-tiba dia kembali mendengarkan suara yang tak asing baginya. Kemudian dikala dia mendengarkan suara ini, suara yang dulu pernah dia dengarkan 17 tahun yang silam. Kemudian dia melihat, ternyata orangnya sama, dia tahu mukanya. Kemudian dia juga tahu suaranya. Tapi dia berdoa kepada Allah dengan doa yang tak patut diucapkan di sana. Dia menangis, berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu isi doanya, ahli waladi, ya Allah, binasakan anakku, matikan dia. Apakah ada orang tua yang berdoa kepada Allah agar anaknya dimatikan? Tak ada ikhwat Islam, kecuali kalau anaknya betul-betul sudah membuat dia gila. Coba bayangkan di Ka'bah Al-Musharrafah, setelah 17 tahun lamanya, kemudian dia berdoa kepada Allah, tapi doanya lain. Doanya, ya Allah, binasakan anakku, ahli waladi. Itu tak ada orang tua yang berdoa seperti itu, ikhwat Islam. Maka dikala askar polis ini, dia mendengarkan kalimat itu, dia turun dari Hajar Aswad menjaganya. Kemudian dia ambil orang yang tadi berdoa. Kemudian dia mengatakan, di sini pelajarannya, zalamtahu marratain. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kamu zalim kepada anakmu 2 kali. Kemudian dia mengatakan, alhamdulillah, ya, polis ini Allah berikan kemudahan kepadanya untuk memberikan bimbingan. Zalim yang pertama, zalim, bukankah dulu kamu yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku anak dan keturunan? Tapi ingatlah, doa itu tak pas, artinya kurang. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta keturunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah ajarkan kita agar meminta keturunan yang soleh. Jangan pernah kita meminta, ya Allah berikan kepadaku anak, berikan kepadaku keturunan. Bukan itu ajaran Nabi SAW. Bukan itu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah ajarkan kita di Al-Quran, Rabbi habli, berikan anak yang saleh. Betapa banyak orang tua yang diberikan anak dialah yang membuat dia menjadi jahat. Keturunan dia yang membuat dia menjadi gila, menjadi banyak ikhwan, banyak. Bisa jadi salah berdoa. Makanya doa yang terbaik itu adalah doa dari siapapun yang minta keturunan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 yang harus mereka tahu. Yang pertama, doa sebelum mendapatkan keturunan. Yang kedua, doa setelah mendapatkan keturunan. Yang ketiga, doa dikala keturunan mungkin dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala atau diperbaiki. Ada 3 yang harus kita hafal. Dan siapa yang tidak hafal akan 3 ini, tak boleh jadi orang tua. Kita semuanya sudah terlanjur jadi orang tua, ya. Macam mana lagi, Ustaz? Harus jadi orang tua. Tinggal bagaimana kita menghafalnya. Yang pertama, ikhwan Islam, doa sebelum mendapatkan keturunan ada 3. Doa ingin mendapatkan keturunan bagi yang belum punya keturunan dan ingin meminta keturunan, diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepadaku anak yang saleh. Yang pertama. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikan kepadaku anak yang thayyib. Yang ketiga, waj'alhu rabbi radiyah, berikan kepadaku anak yang kau ridai. 3 kalimat ini yang harus selalu diucapkan kaum muslimin. Jangan mereka hanya meminta, ya Allah berikan anak, berikan anak. Nanti bisa jadi diberikan anak itu yang membuat dia menjadi susah. Anak itulah bisa jadi anak itu yang menyebabkan dia jauh dari Allah Azza wa Jalla. Kita tak tahu. Bukankah cerita tentang Khidir dan Nabi Musa? Ketika Khidir bertemu dengan seorang anak yang sedang bermain, kemudian anak itu langsung dibunuh oleh Khidir. Diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa engkau membunuh seorang jiwa yang tak ada dosa? Kemudian di saat itulah Khidir mengatakan, setelah kejadian ini, apa kata Khidir alaihissalam? Allah bagi tahu kepada diriku, wahai Musa, kalau anak ini tumbuh besar dan dewasa, maka dia akan menyesatkan orang tuanya. Sehingga Allah perintahkan kepadaku untuk membunuhnya dikala mereka kecil. Kemudian setelah dibunuh anak ini,
Allah hadiahkan kepada orang tua anak ini anak yang membimbing dia menuju surga. Itu tak boleh dilakukan kecuali cerita dalam Quran ini cerita ya. Jadi perkara Nabi Khidir ini tak ada Khidir zaman sekarang, tak ada ya. Itu ingat baik-baik, itu hanya cerita dalam Al-Quran dan itu sudah selesai. Kemudian yang Islam kita lanjutkan. Siapapun yang ingin punya anak, 3 ini harus dihafal. Makanya setiap kali kita ingin punya anak, yang sudah punya anak kan ingin tambah anak lagi. Nah sebelum mereka ingin tambah keturunan anak ini, maka mereka berdoa. Yang pertama saleh, yang kedua tayyib, yang ketiga mardiyah. Sudah hafal semuanya? Sudah hafal? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah waj'alhu Rabbi radiyya. Yang pertama dalam surah Saffat, yang kedua dalam surah Al-Imran, yang ketiga dalam surah Maryam. Semua ada dalam Al-Quran, semua ada. Itu sebelum punya. Nah setelah punya, apa doanya? Doa yang semua kita hafal dalam surah Furqan, Rabbana hab lana min azwajina, ini hafal. Tapi baru satu, ada lagi yang lain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berikan kepada kami setelah Engkau berikan anak ini, setelah dia lahir, jadikan mereka qurratu a'yun, jadikan mereka yang menyejukkan mata kami. Artinya jangan jadikan mereka yang menyusahkan kami. Karena betapa banyak orang tua yang disusahkan oleh anaknya. Makanya doanya ini, itu salah satunya. Yang kedua, apa lagi doanya? Apa lagi doanya? Macam mana kita jadi orang tua tak tahu doanya? Berarti ulang lagi menikah ya? Tapi kita boleh sama, apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini tak boleh ditinggalkan kaum muslimin, mesti setiap hari harus kita baca. Bukankah di antara salah satu keinginan kita di sini datang beribadah kepada Allah adalah agar Allah berikan kepada kita hadiah keturunan yang saleh dan salehah? Jadi kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai orang tua. Makanya tadi kita sebutkan bahasa kita itu terlalu rendah dibandingkan dengan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya contohnya tadi, orang ini berdoa, ya Allah dulu 17 tahun sebelumnya berikan kepadaku anak dan keturunan. Setelah 17 tahun, maknanya anaknya sudah berumur 17 tahun. Allah kabulkan doanya, karena dia berada di Mekah Mukarramah. Allah kabulkan doanya, diberikan anak. Tapi dia tak meminta anak yang saleh, anak yang tayyib, anak yang mardiyah. Dia lupa bahasanya. Makanya doa kita itu kadang-kadang banyak kekurangannya. Tapi bahasa Allah sudah pasti yang terindah, bahasa Nabi sudah pasti yang sempurna. Maka latihanlah untuk belajar doa dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian setelahnya, kalau sekiranya anak kita, karena anak bagaimanapun ikhwatul Islam pasti ada kelakuan-kelakuan yang tidak bagus, semuanya. Tapi apa doanya? Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, juga dalam surah Al-Ahqaf. Tadi surah Ibrahim ya. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Para ulama menyebutkan siapapun yang selalu membaca doa ini, Allah akan perbaiki anak dan keturunannya. Bahkan salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad di Kuwait Islam, dia mengatakan kalimat ini, ya Allah, aku sudah tak sanggup lagi memperbaiki anak dan keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati, Allah perbaiki anak dan keturunannya. Jadi ada 3 yang tadi kita sebutkan. Sudah hafal semua? Wahai para orang tua, kalau tak hafal tak patut jadi orang tua. Sudah hafal semuanya? Doa sebelum punya anak dan keturunan, doa dikala sudah punya anak dan keturunan, doa agar mereka selalu dijaga dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya doanya Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah waj'alhu Rabbi radiyya. Ketika kita sudah dapatkan Rabbana hab lana min azwajina Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, kemudian agar mereka selalu istiqamah berada dalam agama Allah Azza wa Jalla, agar Allah yang jaga dia. Aslih li, bahasa Allah yang terindah, aslih li, perbaiki keturunanku untukku, karena betapa banyak anak dan keturunan yang baik untuk orang lain tapi tak baik untuk orang tuanya. Makanya aslih li fi, huruf li fi di dalam bahasa Arab 2 kata yang digabung, tak ada ceritanya dalam bahasa Arab seperti ini. Tapi ini bahasa Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah. Aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kita kembalikan kepada cerita tadi ya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia mengatakan ya Allah binasakan anakku keturunanku, maka turun sekali
Tak cukup kita meminta anak dan keturunan, harus ada sambungannya saleh, baik dan mardiyah, 3 bahasa. Kemudian ketika anakmu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, bukan itu doanya, ya Allah binasakan anakku, matikan dia, bukan itu bahasanya. Tapi bahasanya apa tadi bahasanya? Aslih li fi dzurriyyati. Alhamdulillah ikhwatul Islam, polis ini memberikan kemudahan kepada orang ini. Kemudian orang ini yang tadi dia berdoa, ya Allah binasakan anakku, binasakan dia. Kemudian ikhwatul Islam, pada waktu itu juga dia berubah doanya, aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika minal muslimin. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Tahun berikutnya, berarti sudah 18 tahun, dia kembali datang melaksanakan ibadah umrah. Tapi dia tak lagi umur sendirian, dia bersama seorang pemuda seumuran 18 tahun. Siapakah dia? Anaknya yang tadi dia doakan mati, sekarang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikala dia sampai di Mekah Mukarramah, di Ka'bah Musyarrafah, dia panggil polisi ini. Kemudian dia mengatakan, inilah anakku. Kemudian apa kata polisi ini? Ceritakan apa kejadiannya agar dia tahu, agar anakku ini tahu. Kemudian diceritakan bahwa dulu ayahmu mengatakan, ya Allah matikan anakku, binasakan dia. Tapi dirubah doanya, aslih fi dzurriyyati. Apa kata sang anak? Ketahuilah, di malam ayahku berdoa di Ka'bah Musyarrafah, di malam itu juga Allah berikan taufik dan hidayah kepadaku, dan aku berada di kampung halaman. Seketika itu Allah berikan kemudahan kepadaku untuk kembali kepada Allah, melakukan kebaikan. Sebelumnya tidak salat, dia salat. Sebelumnya dia jahat, sekarang menjadi baik. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Jadi kita tak boleh main-main dengan doa. Tapi ingat, doa siapa? Doa yang bersumber dari Al-Quran dan dari doa kita terlalu banyak salah dan silapnya. Bukan berarti tak boleh berdoa dengan bahasa kita, tapi sampai bila kita akan berdoa dengan bahasa kita? Coba kalau kita ukur-ukur saja, 1 tahun, kira-kira 1 doa hafal atau tak hafal? 1 tahun 1 doa hafal atau tak hafal? Nah, di usia kita yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kira-kira berapa doa yang wajib kita sudah hafal semestinya? Sesuai dengan umur kita. Semakin Allah berikan umur, semakin banyak doa. Itu kalau 1 tahun. Tapi coba kalau 1 bulan, ada orang itu 1 tahun 1 doa itu terlalu ringan ikhwan Islam. Sepertinya 1 kali 1 bulan, 1 doa 1 bulan. Maknanya karena bahasa kita itu terlalu banyak kekurangannya. Bukan tak boleh ya, nanti pergi ke Mekah tak ada yang berdoa karena tak ada satupun yang hafal. Bukan seperti itu maknanya. Tapi berusaha berdoa. Iya, mungkin kesempatan kali ini belum Allah mudahkan kita untuk menghafal doa-doanya, tapi bisa jadi kita berharap kepada Allah ketika Allah kembali memberikan kepada kita rezeki untuk melaksanakan ibadah umrah lagi, maka kita sudah mulai menghafal doa-doa yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Jelas semuanya? Baik, kita kembalikan kepada tajuk pembahasan yang tadi kita sampaikan. Ketika seseorang meminta anak, keturunan, rezeki, umur panjang, apa doanya? Bacalah doa yang dibaca oleh Nabi SAW kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Apa doanya? Ada salaman? Allahumma aksin mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Sudah hafal ikhwatul Islam? Sudah hafal semuanya? Sudah hafal atau belum? Yang tak hafal saya doakan supaya dia umrah berkali-kali. Baik, ikhwatul Islam, kita lanjutkan. Allahumma aksin mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Jelas ya? Baik. Kita kembalikan lagi ikhwatul Islam. Jadi kita kembalikan kepada sahabat Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini dapat hadiah dari Nabi SAW karena dia yang membantu Nabi SAW di kota Madinah. Selama Nabi hidup, dia membantu Nabi. Bukan hanya sahabat Nabi Anas bin Malik, bukan hanya pembantu Nabi. Pembantu Nabi itu banyak, ada 6 atau ada 7. Nah, yang masyhur dari pembantu Nabi itu yang pertama Anas bin Malik. Dan rata-rata pembantu Nabi itu kecil, anak kecil. Karena Anas bin Malik masih kecil, 10 tahun, 9 tahun. Kemudian pembantu Nabi yang lain, Rabi'ah. Kemudian pembantu Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas. Mereka itu rata-rata kecil. Dan ketahuilah, di antara salah satu pembantu kita di surga adalah Ghilman dan Wildan. Apa makna Ghilman dan Wildan? Anak kecil. Kenapa demikian? Karena biasanya anak kecil kalau membantu, anak kecil itu ikhwat Islam atau anak-anak, mereka tak kenal lelah. Mereka hanya kenal bermain saja, tapi lelah tak ada. Lelahnya tidur. Itu anak-anak.
Makanya di antara salah satu bonus Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ada di surga, disediakan bidadara. Itulah bidadara. Makanya nanti kalau ada istri yang bertanya, di surga ada bidadari, apakah ada bidadara? Apa jawabannya? Bacakan ayat ini di dalam surah Al-Insan. Bisa dipahami ya? Kadang-kadang kan istri komplain sama kita, bidadari, bidadari, bidadari. Untuk kami bidadaranya mana? Apa jawabannya? Masuk surga dulu, baru nanti bertanya tentang bidadara. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, di antara salah satu pembantu yang ada di dalam surga disebutkan oleh Allah ghilman, wildan. Bahasa Allah itu ada dua, ghilman dan wildan. Maknanya anak-anak seperti itu. Nah begitu juga dengan baginda Rasulullah SAW dan semuanya. Mereka itu mendapatkan jatah doa dari Nabi SAW. Anas bin Malik tadi doanya. Kemudian Abdullah bin Abbas, maka Nabi SAW berdoa kepadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Quran. Makanya kalau tafsir Al-Quran berasal dari Mujahid, karena Mujahid itu meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tak perlu lagi ditanya, hilang cancel semua tafsir yang ada. Kenapa? Karena doa baginda Rasulullah SAW. Maka di antara nama Abdullah bin Abbas adalah turjumanul Quran, orang yang menterjemahkan Al-Quran. Makna terjemah Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran. Dan itu sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Orang yang paling cerdas dari keluarga Nabi adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan juga istri Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian siapa lagi? Rabi'ah. Rabi'ah begitu juga ikhwat Islam, pembantu kecil Nabi SAW. Dia membantu Nabi, dia membantu Nabi itu artinya ikhwat Islam karena dia pekerjaannya tak sulit, menyediakan air, mencari sesuatu, itu saja pekerjaannya. Salah satunya adalah Rabi'ah yang tadi kita sebutkan. Dikala sahabat kecil ini dia membantu Nabi, maka Nabi mengatakan sal, minta apa yang kamu minta, anak kecil. Kemudian dikala Nabi menawarkan mintalah, apa kata Rabi'ah ini? Tunggu dulu, amhilni, berikan aku waktu berpikir. Anak kecil, karena biasanya permintaan anak kecil apa biasanya? Jajan, kemudian mainan, itu permintaan anak kecil. Tapi itu permintaan anak kecil di zaman kita. Kalau di zaman dulu, ini contoh anak kecilnya. Setelah 3 hari dia kembali datang kepada Nabi dan Nabi bertanya, sal, minta. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, inni uridu murafaqataka fil jannah. Permintaanku bagaimana supaya aku selalu bersamamu sampai ke dalam surga. Itulah perbedaan anak kecil di zaman kita dan anak kecil di zaman dahulu. Kalau anak kecil di zaman dahulu mereka sudah berpikir surga. Kalau anak kecil di zaman sekarang berpikirnya apa pikirannya? Lain-lain. Maknanya ikhwan Islam, itulah tarbiyah dari Nabi SAW. Makanya Nabi bertanya, siapa yang mengajarkan kamu seperti ini wahai Rabi'ah? Karena tak mungkin anak kecil mengatakan seperti ini. Maka Rabi'ah mengatakan, tak ada ya Rasulullah. Saya berpikir kalau diberikan mainan, kalau diberikan uang jajan, itu istilahnya, kalau diberikan hadiah makanan, maka hadiah itu akan sirna dalam beberapa hari sahaja. Tapi apabila aku menemani dirimu sampai ke surga, aku akan selalu bisa membantumu. Coba bayangkan ikhwatul Islam. Dan itu semua adalah pembantu baginda Rasulullah SAW yang menemani dan menjaga Nabi. Dan semua mereka dapat hadiah. Dan makna yang kita ingin sampaikan, siapapun yang ingin seperti ini, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah agar diberikan keturunan, harta dan keberkahan di dalamnya, kemudian dipanjangkan umur, kemudian diampunkan dosa. 4 ini terkumpul dalam bahasa Nabi untuk sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sudah hafal doanya? Sudah hafal atau belum? Macam mana nih ikhwan Islam? Mengantuk semuanya? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ghfir dhanbi. Sudah hafal? Baik, kita lanjutkan. Yang tak hafal nanti berusaha untuk menghafalnya. Ini kalimat yang paling indah, terutama bagi kita yang selalu berdoa kepada Allah di Mekah, di Madinah, di tanah haram. Ini momen yang paling indah. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Apa kata Anas bin Malik? Khadamtu Rasulullah SAW 19 sinin. Aku menjadi pembantu Nabi selama 9 atau 10 tahun. Maknanya Anas tahu macam mana keadaan Nabi di kota Madinah. Dan di antara salah satu sifat Nabi SAW, Nabi tak pernah ingin keluar dari kota Madinah untuk selama-lamanya. Iya, dulu ketika Nabi diusir dari Mekah, Nabi SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Tapi itu dulu. Demi Allah,
engkau ada tanah yang terbaik dan engkau ada tanah yang paling dicintai oleh Allah. Kalau aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Tapi takdir sudah berjalan, Nabi diusir dan dikeluarkan. Maka dikala Nabi sampai ke kota Madinah, Nabi juga mengatakan kalimat yang sama. Dan disitulah doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai penduduk Madinah, hidupku hidup kalian, wafatku wafat kalian. Maknanya aku akan wafat di sini dan aku akan selalu berada di sini untuk selama-lamanya. Makanya kemarin kita menyebutkan tidak ada ceritanya Nabi keluar dari Madinah, tidak ada, kecuali di masa hidup Nabi beribadah di Mekah, kecuali di masa hidup Nabi berjihad. Selain daripada dua ini, Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah di masa hidup. Bahkan kalau Nabi keluar harus pergi berjihad, harus pergi ke Mekah untuk beribadah, maka hati Nabi selalu terikat dengan Madinah. Bahkan kalau Nabi pulang ke kota Madinah dan Nabi sudah melihat Madinah dari jarak jauh, Nabi akan mempercepat langkahnya, menggerakkan kendaraannya, karena tidak ingin berpisah lama dari Madinah. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Kenapa Nabi melakukan yang demikian? Min hubbiha, karena Nabi cinta kepada kota Madinah. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, daerah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Kenapa wajib hukumnya mencintai Madinah? Karena kita mencintai Nabi. Semua kaum muslimin mencintai Nabi. Dan di antara konsekuensi cinta Nabi, mencintai apapun yang dicintai oleh baginda Nabi SAW. Dan salah satu yang dicintai Nabi adalah kota Madinah. Dan di antara bukti cinta Nabi ke kota Madinah adalah keberadaan Nabi di Madinah untuk selama-lamanya. Maka kita selalu mengatakan tidak ada yang namanya Nabi keluar dari kota Madinah di masa hidup kecuali berjihad dan beribadah. Kalau di masa hidup Nabi tak mau keluar dari kota Madinah, apakah mungkin setelah wafat Nabi akan meninggalkan Madinah? Apakah mungkin Nabi akan berjalan-jalan di Afrika sana, atau berjalan-jalan di Jakarta, atau di Surabaya, atau di Malaysia, atau di Singapura? Bisa dipahami? Nabi akan selalu berada di sini untuk selama-lamanya. Itu janji Nabi SAW. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian wahai penduduk Madinah, dan aku akan wafat di tengah-tengah kalian. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Karena Nabi tahu di mana dia akan meninggal. Dan memang itu merupakan di antara salah satu kekhususan dari Allah untuk semua para nabi. Kalau kita lain, kalau para nabi diberikan pilihan di mana mereka meninggal, apakah mereka mau meninggal atau tidak, itu lain. Kalau manusia biasa, maka malaikat maut tak perlu izin. Tapi kalau para nabi dan para rasul, Allah yang memberikan kepada mereka pilihan. Nabi Musa begitu juga. Nabi Musa ini ikhwatul Islam, dikala datang malaikat maut, karena biasanya malaikat maut itu datang dalam bentuk manusia. Dikala malaikat maut datang, kemudian dia mendatangi Nabi Musa, dan malaikat maut ini tanpa mukadimah mengatakan, aku akan mencabut nyawamu. Nabi Musa menganggap itu orang lain, maka ditampar mukanya, langsung keluar tanggal matanya. Kemudian malaikat maut ini mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau utus diriku kepada seorang hamba yang belum ingin meninggal. Bukan Nabi Musa tidak ingin meninggal, tapi disebut aku akan cabut nyawamu. Dan kita tahu bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu orang yang kuat, satu kali pukul orang mati. Itu Nabi Musa alaihissalam kuat, diberikan kekuatan. Al-Qawi, Al-Amin, itu sifat Nabi Musa, kuat dan terpercaya. Maka Al-Amin itu, Nabi juga disebut dengan Al-Amin, Nabi Musa juga disebut dengan Al-Amin, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qasas. Kemudian ikhwatul Islam, malaikat ini datang kembali kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? Sampaikan kepada Musa, kalau kamu ingin hidup, maka mintalah berapa tahun kamu akan hidup. Letakkan tanganmu di lembu. Tahu lembu ya? Kerbau, lembu, sapi, dan semisalnya. Letakkan tanganmu di situ. Setiap bulu yang tertutup oleh tanganmu, maka dihitung bulu tersebut satu-satu. Kira-kira banyak atau sedikit? Hitung bulu tersebut. Kemudian jumlah daripada bulu itu satu bulu 1 tahun. Berarti kalau jumlah bulunya 1000 tahun, berarti aku akan diberikan kepadamu 1000 tahun. Itu kata Allah kepada malaikat untuk disampaikan kepada Musa. Kemudian apa kata Musa? Kalau sekiranya engkau berikan kepadaku umur tambah 1000 tahun, anggap 1000 tahun. Kemudian setelah 1000 tahun apa? Maka Allah mengatakan meninggal. Kalau juga ujung-ujungnya meninggal, maka meninggal sekarang. Pada akhirnya Nabi Musa tidak dijadi tambah umurnya. Artinya mereka diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Dan di antara salah satu pilihan Nabi untuk dirinya adalah wafat dan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Maka itulah kewajiban kita yang ada di kota Madinah, berziarah ke perkuburan baginda Rasulullah SAW dengan doa yang tadi telah kita sebutkan. Yang umur
Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Mesti kita hafal ini ikhwan Islam. Macam mana kita berziarah ke perkuburan Nabi dan kita tak tahu apa yang kita baca? Makanya ini merupakan di antara kewajiban kita dikala berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia dikala kita berada di kota Madinah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Yang umur 60 tahun saya sudah hafal. Ada yang hafal? Type diskon 50. Yang lain 50 ya? Type yang 50. Ada? Type yang umurnya 10 tahun. Yang 20. Yang 30. Macam mana nih ikhwan Islam? Macam mana nanti kita berziarah ke perkuburan Nabi? Kita ulang lagi sekali ya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Karena Nabi yang membuat menjadikan Madinah ini menjadi mulia, kemuliaan yang luar biasa didapatkan oleh kota Madinah. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana mulianya kota Madinah, dan salah satunya karena mulianya baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita ingin menjadi mulia, maka dekatlah dengan orang-orang yang mulia. Dan di antara salah satu bentuk kedekatan kita dengan orang yang mulia, yaitu dengan berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jika Allah mudahkan kita berziarah ke perkuburan Nabi, jangan lupa kalimat yang termulia, yang terindah. Iya, banyak kalimat yang lain, tapi ini kalimat yang singkat dan yang padat. Karena berziarah itu waktunya berapa detik? Berziarah ke perkuburan Nabi berapa detik waktunya? Orang banyak antrian di belakang. Waktu kita tak lama. Nah, kalimat ini bisa mewakili semua doa yang terindah. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Doa ini senang, 10 detik saja kalau kita hafal. Masalahnya kita tak hafal, menjadi panjang. Tapi kalau sama ada yang sudah hafal yang 20 tahun? Ada? Ayo, silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza. Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik. Silakan, Masya Allah, barakallahu. Itu adalah doa berziarah ke perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah mudahkan kita untuk menghafalnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, nasihat yang pedas atau nasihat yang kurang pas kami menyampaikan, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar dijadikan perkumpulan kita ini berada di taman-taman surga, bisa mengantarkan kita ke surga yang sesungguhnya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara mereka yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga diampunkan dosa, diampunkan dosanya, diberikan rahmat dan kasih sayang kepadanya, dijadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Siapapun di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesehatan. Siapapun di antara kita yang mendapatkan musibah, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya, dikabulkan setiap doa dan permintaannya, dijadikan umrahnya adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Mekah dan Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam setiap urusannya, kembali pulang bersua berjumpa dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kembali diberikan rezeki dan umur panjang, kembali lagi ke tanah suci untuk mendapatkan ridha ilahi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta, dalam keluarga, dalam usaha, dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga Allah tutup usia kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala
alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.